Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Patricia Lovord. Dalam Jurnal Daai edisi ini kami menyiapkan catatan tentang panggilan hati untuk Pati dan panggilan khas warung ikhlas. Setiap manusia memiliki bibit cinta kasih dalam hatinya. Siapakah yang dapat membendung kerinduan untuk berbuat baik? Hal pertama yang tidak bisa ditunda di dunia ini adalah berbuat baik. Jika seseorang tahu berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, jauh di dalam hatinya akan muncul suatu kegelisahan. Perbuatan baik yang dilakukan sepenuh hati menciptakan gelombang kerinduan untuk dapat dilakukan lagi. Demikianlah tercipta berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Tidak ada yang dapat menggantikan rasa bahagia yang muncul dari berjerih payah dalam kasih. Kerinduan untuk bersumbangsi itulah yang dirasakan warga Pati, Jawa Tengah dan terjawab melalui hikmah di balik bencana. Banjir merendam wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada pertengahan hingga akhir Januari lalu. Banjir tersebut disebabkan air di Sungai Juwana dan beberapa sungai kecil tidak dapat menampung debit air dan meluap. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pati mengatakan, banjir ini merupakan banjir yang terbesar pasca banjir besar 2008. Ada 29 desa di 9 kecamatan yang saat itu terendam banjir. Salah satunya, Kecamatan Juwana yang terletak persis di pesisir utara Pulau Jawa. Juwana adalah wilayah terbesar kedua di Kabupaten Pati setelah Pati. Luasnya hampir 5.600 hektar. Jumlah penduduknya lebih dari 100.000 jiwa. Mayoritas bekerja sebagai petani, nelayan, dan buruh. Banjir menyebabkan perekonomian tersendat. Sebagian besar warga memerlukan dukungan untuk pemulihan. Kerinduan hati insan setempat untuk berbuat baik bagi sesama yang menderita menarik kembali jodoh baik dengan perahu misi Seci yang pernah berlabuh di tempat yang sama. Salah satu yang rindu untuk berbuat baik adalah Kistianingsih, atau yang biasa disapa Ningsih. Ia tinggal di Kecamatan Gunung Lungkal, Pati, Jawa Tengah. Ia merupakan salah seorang bidan di wilayah ini. Selain mengabdikan diri dalam masyarakat, Ningsih dan keluarga juga menanamkan arti penting menjaga lingkungan. Salah satu kegiatannya adalah aktif memilah sampah daur ulang. Ia beserta suami dan anaknya hidup dengan sederhana. Yang saya ingat itu saat ini yang terbaik. Maksudnya itu ketika kita ingin melakukan itu segera dilakukan. Itulah yang saya ingat dari Mas Dirjen Yen. Bersama warga lain dari Kecamatan Kluwak dan Gunung Lungkal Pati, Ningsih turut berkumpul di kantor Kecamatan Dukuseti, mengikuti arahan kegiatan bakti sosial kemanusiaan bagi korban banjir di Pati. Ia adalah salah satu warga di antara 60 warga yang mengikuti kegiatan sosialisasi sebelum terjun membagikan kupon dan membagikan bantuan. Wilayah mereka aman dari musibah banjir, tapi hati mereka tergerak membantu warga di Kecamatan Dukuseti yang turut menjadi korban banjir. Iya, saya merasa semangat lagi Mbak, bisa ikut kegiatan seperti ini. Mungkin yang dulu pernah kita lakukan ini terasa lebih ada kerinduan lah, ini hari ini terobati. Bisa kita memberikan bantuan pada mereka ikut bersumbangsi. Walaupun ini hanya tenaga saya untuk memberikan kupon, saya sangat senang sekali. Para relawan tidak bekerja sendiri. Banyaknya hati yang terketuk memperbesar simpati dan cinta kasih. Para relawan mempersiapkan bantuan logistik bekerja sama dengan anggota TNI AD Kodim 0817. Bantuan ini nantinya akan dibagi ke 2 titik, yaitu Kecamatan Dukuseti dan Kecamatan Juwana. Kecamatan Juwana adalah salah satu wilayah yang dampak banjirnya cukup parah karena dilewati oleh Sungai Juwana, sungai terbesar di Pati yang airnya meluap saat musim hujan. Ya tentunya bantuan ini sangat membantu sekali bagi masyarakat karena selama banjir ini mereka
mendapat kerugian tentang mata pencarian mereka, seperti sawah, tambak, dan berbagai macam mata pencarian yang selama ini dia bisa untuk mendapatkan keseharian untuk makan. Ini semuanya rusak gara-gara banjir. Sebelum memulai pembagian bantuan, relawan membagikan kupon bantuan terlebih dahulu kepada sejumlah warga di 11 desa di Kecamatan Juwana. Warga yang telah mengikuti sosialisasi turut berpartisipasi dalam pembagian kupon ini. Mereka rela menempuh perjalanan 1 jam ke Kecamatan Juwana, lalu bergerak menyusuri pemukiman dan membagikan kupon kepada warga. Hasil pertanian merupakan sumber utama perekonomian warga di wilayah Pati. Panen yang gagal akibat banjir yang lalu mengakibatkan kerugian cukup besar. Total kerugian akibat banjir yang merendam sebagian besar sarana dan prasarana wilayah Pati ini mencapai 1,6 triliun rupiah. Ya sudah barang tentu karena kita bertumpu pada cocok mata pencarian pertanian. Ini kan karena yang semula itu tidak terkendala dengan banjir, dan pertanian ini akan berdampak karena semula itu sudah dipersiapkan begitu mau panen, tiba-tiba kena banjir, akhirnya kan terganggu, dan tanaman yang terkena banjir lebih dari 1 minggu ini jelas akan mati, dan itu padahal sampai saat ini kan 3 minggu. Akhirnya kita lihat kalau di lapangan yang ada adalah lahan yang bekas-bekas tanaman padi yang tidak bisa hidup kembali, dan dampak terhadap perekonomian sudah barang tentu ya terganggu. Ya bisa apa ya, di rumah semua rusak semua Mas, rugi ya pokoknya lumayan lah. Pokoknya tidak terhitung sama Mas semua loh tuh. Baru ini kok 2014 itu saya di sini tuh 95 itu belum pernah mengalami banjir sekian besarnya. Gagal panen total. Ya melakukan ya mau bersih-bersih ya harus bangkit lagi lah ya, Mas. Betul, setuju. Lah seumpama terus berserah terus minta sumbangan dari mana? Para relawan mempersiapkan bantuan logistik berupa beras sebanyak 20 ton beras, 6.000 dus mie instan vegetarian, dan 6.000 liter minyak goreng. Bantuan ini disalurkan langsung kepada warga korban banjir. Bantuan mungkin terbatas, tetapi perhatian dan makna cinta kasih di dalamnya yang tinggal di dalam hati membekas. Ya paling tidak dengan saudara-saudari kita yang lagi membutuhkan, karena mereka banyak juga tambak ikannya mereka habis, sawahnya mereka juga tergulung air, jadi gagal panen, yang kerendam harus bersihkan rumahnya rusak dan lain sebagainya, agar sedikit terobati lah paling tidak. Sebenarnya beras atau sembako itu hanya sebagai sarana, tapi yang penting jalinan cinta kasih kita itu mengalir terus. Jadi cinta kasih ke seluruh pelosok-pelosok termasuk di Pati. 6 pemuda ini juga bersemangat menunjukkan kasih dan simpati mereka untuk Pati. Mereka adalah anak asuh Seci di Pati. Kini mereka tengah bekerja di Rumah Sakit Khusus Bedah Cinta Kasih Seci di Cengkareng, Jakarta Barat. Meski saat ini mereka harus tinggal dan bekerja di Jakarta, namun jarak ini tidak melunturkan cinta para pemuda ini terhadap tanah kelahirannya. Kegiatan Seci ini menjadi sarana bagi mereka untuk bersumbangsi kepada daerah tempat tinggal mereka. Saya merasa senang banget bisa bantu daerah Pati, karena saya juga dari daerah Pati. Sebenarnya capek, tapi kita kan niat kita baik. Yang penting kita semangat untuk orang yang lebih kita membutuhkan. Dan ini salah satu kesempatan bisa ikut bantu orang, ya apalagi ini bantu, ibaratnya bantu tanah kelahiran saya sendiri, yaitu di Pati. Sejak pagi hari, para warga telah berdatangan untuk mendapatkan bantuan. Di antara yang hadir, banyak warga yang berusia lanjut. Sugirah, nenek berusia 73 tahun ini adalah warga Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.
Di rumah sederhana inilah, Sugira tinggal bersama dengan 8 orang sanak keluarga. Banjir sempat merendam tempat tinggalnya hingga lebih dari 2 meter. Sebagian besar peralatan di rumahnya hilang terbawa air. Sugira merasa bersyukur atas cinta kasih yang diterimanya. Gini loh Mbak, saya itu kalau dikasih orang itu mesti nangis gitu loh Mbak. Pikiran saya itu kok, kapan saya bisa memberi orang gitu. Kok dikasih terus gitu. Besok kalau sudah mampu ya pengen nyumbang-nyumbang gitu. Hati yang rindu untuk berbuat baik tak dapat dikekang oleh jarak. Semakin banyak orang yang berkeinginan berbuat baik, semakin besar tekad dan semangat yang menarik cinta kasih itu menjadi nyata. Mengalami cinta kasih berarti berkesempatan untuk menularkan cinta kasih itu ke orang lain. Walau kadang waktu dan kendala menjadi tantangan tersendiri, tapi bibit cinta kasih yang murni akan tetap tumbuh subur di hati yang tulus. Simpati untuk Pati telah menumbuhkan kembali kerinduan berbagi sumbangsi demi melatih harkat diri dan budi. Makanan yang dimasak dengan cinta kasih yang ikhlas dipercaya akan memberikan dampak baik dan sehat bagi siapapun yang menyantapnya. Berangkat dari niat berbagi dengan sesama melalui cara unik dan inspiratif, terlahirlah ide untuk mendirikan Warung Ikhlas. Para sahabat Warung Ikhlas juga ingin menyampaikan pesan bahwa makanan sehat dan lezat adalah hak semua orang. Tujuan para sahabat ini adalah untuk memiliki hidup yang bermanfaat bagi sesama. Nyatanya ketika memberi dengan sukacita, mereka justru mendapatkan kembali kasih dan kebahagiaan yang tak terukur mata. Ikhlas itu sebuah konsep yang ada di semua agama ya. Dimana pertama dari sisi awalnya ikhlas itu adalah acceptance di dalam yang diwujudkan dengan giving di luar gitu ya. Jadi acceptance di dalam diwujudkan dengan giving di luar, sehingga kita dalam melakukan segala sesuatu itu menerima apa aja yang Tuhan kasih kepada kita, tapi harus diwujudkan, diaplikasikan dengan memberi. Jadi Warung Ikhlas itu berdiri dari sebuah kesadaran yang kolektif di antara saya dan teman-teman untuk membuat hidup ini lebih bermakna dengan berbagi kepada orang lain. Jadi kita merasa bahwa dengan adanya pancaran Tuhan di dalam diri itu sangat membahagiakan kan. Kemudian next step adalah bagaimana membagi kebahagiaan ini dengan orang lain. Dengan Warung Ikhlas ini kita mau merubah bahwa pola makanan sehat itu adalah juga milik orang di level bawah. Dan makanan ini dalam hal ini juga kita tidak hanya ingin memberikan makanan dalam bentuk makanan fisik, tapi juga makanan non fisik. Dengan cara membagi semangat kasih sayang ini kepada orang lain, sebenarnya kita ingin membuat satu paket antara makanan fisik dan non fisik, sehingga mereka terpenuhi tidak hanya badannya tapi juga jiwanya. Berbeda dengan kegiatan berbagi makanan secara cuma-cuma, Warung Ikhlas ini menjual makanan sehat kepada masyarakat kurang mampu dengan harga 2.000 untuk setiap porsinya. Melalui kegiatan menjual ini, para sahabat Warung Ikhlas ingin menyampaikan pesan bahwa makanan sehat dan lezat adalah hak semua orang, bukan hanya kalangan menengah ke atas. Ada kesempatan kita ikut berpartisipasi, ya kita ikut berpartisipasi karena memang di Indonesia ini khususnya ya, di dunia, di Indonesia khususnya memang masih banyak para saudara-saudara kita yang hidupnya masih di bawah standar hidup rata-rata, sehingga untuk para saudara-saudara kita seperti contohnya pemulung, para pekerja, penjual keliling dan semacam itulah, itu para saudara-saudara kita itu dapat
membelinya dengan sukacita dan mereka juga mendapat makannya yang sehat. Jadi bahwa kita itu melakukan bukan untuk tujuan untuk diri sendiri atau untuk tujuan tertentu dari orang-orang tertentu. Jadi kita memang secara tulus memberikan kasih dan berbuat kebaikan. Warung Ikhlas beroperasi setiap hari Senin sampai Sabtu. Fokus wilayah yang didatangi adalah wilayah kumuh yang memiliki masyarakat ekonomi lemah. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat yang kurang mampu agar mau mengambil hak setelah memenuhi kewajibannya. Mereka juga diajak tidak menyerah dengan keadaan, berusaha optimal dan lebih menghargai hasil kerja keras mereka sendiri. Ada beberapa wilayah yang menjadi sasaran Warung Ikhlas, di antaranya wilayah Bintaro, Depok, Lebak Bulus, dan Pancoran. Hari operasional sendiri adalah dari Senin sampai Sabtu. Tanggal merah pun kami tetap jalan. Kemudian kecuali hari Minggu, dan berangkat itu rata-rata jam setengah 10 jam. Karena memang kalau ini tujuannya untuk makan siang, tapi kalau para pekerja seperti pemulung dan lain-lain itu mereka biasanya makannya jam 11 siang. Jadi mereka udah mulai beli jam 11 siang, setengah 11 siang beli. Jadi biasanya kembali rata-rata itu jam 2 kita kembali. Hari ini, giliran Warung Ikhlas melayani masyarakat di daerah Pisangan Timur, Cirende, Tangerang Selatan. Pada umumnya, warga sekitar wilayah tersebut bermata pencaharian sebagai tukang sampah keliling dan pemulung. Suheri, salah satu warga Pisangan yang selalu antri membeli nasi di Warung Ikhlas. Kegiatan Suheri setiap harinya hanya sebagai tukang sampah keliling. Bagi dirinya, adanya Warung Ikhlas sangat membantu perekonomian keluarganya. Meskipun Warung Ikhlas hanya datang 1 kali dalam seminggu ke wilayah rumahnya. Kalau dari pagi itu naikin sampah ke truk kan, ke dinas kebersihan truknya. Habis itu udah rapi, baru berangkat ngangkut yang dari warga gitu. Nah, ntar kira-kira 2 atau 3 gerobak sini, baru kayak gini nih beresin yang di sini gitu. Yang saya tahu sebenarnya sangat membantu gitu ya bagi saya di sini gitu, bagi rakyat pemulung di sini gitu. Karena harganya terjangkau, terus ya kenyang gitu dimakan gitu. Seneng. Kalau bisa saya seminggu 2 kali lah gitu. Kepengen coba. Cuma sayang kan nggak cuma di sini gitu, jualannya muter dia. Jadi hari Selasa di sini, besok Rabu di mana gitu, Kamis di mana gitu. Pisangan Timur Cirende menjadi daerah tujuan Warung Ikhlas setiap hari Selasa. Sementara Gunung Balong adalah tempat tetap yang mereka layani setiap hari Kamis. Gunung Balong merupakan tempat pembuangan akhir sampah yang ada di wilayah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Biasanya sahabat Warung Ikhlas menjual makanan kepada warga sekitar yang pada umumnya bekerja sebagai pemulung. Setiap kali datang, sahabat Warung Ikhlas menyediakan menu yang cukup untuk sekitar 225 orang pembeli. Kedatangan mereka sangat ditunggu. Kurang dari 90 menit, semua makanan yang dibawa telah habis dibeli para pelanggan. Biasanya Warung Ikhlas sudah ada di lokasi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum pukul 12 siang, dagangan mereka tidak bersisa. Setiap pembeli maksimal boleh membeli 2 bungkus nasi. Ira adalah salah seorang warga Gunung Balong yang setia membeli makanan di Warung Ikhlas. Pekerjaannya setiap hari memulung sampah anorganik di sekitar wilayah Pondok Labu. Hari Kamis tentu menjadi hari yang paling ditunggunya. Bersyukur, ya alhamdulillah Neng, namanya ada nasi murah namanya. Anak-anak pada senang gitu, semua di sini pada senang nasi murah, pada beli semua gitu, girang gitu.
enak, murah, namanya meriah gitu. Yang pelayannya pada ramah tamah gitu. Kalau ikhlas di hati biar seneng gitu Neng gitu. Iya, ada bahan murah, nasi murah gitu. Kalau sehari-harinya kalau ada mah biarin. Ini 1 minggu ya kesininya gitu. Semakin banyak masyarakat bisa merasakan manfaat keberadaan warung ikhlas ini. Kegiatan ini bukan hanya memberikan manfaat secara fisik, ada kebahagiaan yang tidak bisa digantikan dengan materi. Kebahagiaan itu dirasakan para sahabat warung ikhlas pertama-tama justru karena mereka terlebih dahulu melihat kebahagiaan terpancar dari para penerima manfaat warung ikhlas. Kebanyakan adalah mereka itu yang saya tangkap adalah aura kebahagiaannya mereka dan doa-doa. Mereka kebanyakan memberi doa-doa juga untuk para sahabat warung ikhlas yang sudah ikut berpartisipasi baik dalam dana, baik dalam tenaga, semuanya mereka selalu berdoa dan kegembiraan. Warung ikhlas ini adalah proses spiritual yang juga kita jalanin dari awalnya, kemudian kita masuk kepada kegiatan-kegiatan sosial, karena biasanya orang yang sudah mendapat energi kasih sayang dari Tuhan di dalam dirinya, pasti dia ingin membagikannya kepada orang lain, energi itu kan. Niken Dewi dan Agus Wicaksono adalah 2 orang sahabat warung ikhlas yang memahami betul nilai filosofis di balik berdirinya warung ikhlas. Mereka mengenal kata perenungan. Salah satu kata perenungan Master Cheng Yen pernah mengatakan bahwa kewajiban kita semua dalam kehidupan ini adalah harus mengerjakan hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Para sahabat ini memaknai kata perenungan itu dengan memenuhi panggilan khas mereka melalui warung ikhlas. Hati diperlukan sebagai dasar untuk menjalani kehidupan. Berpikir, berucap, bertindak berlandaskan hati yang baik akan menciptakan banyak cinta kasih pula. Tidak ada tindakan kasih yang terlalu kecil selama didasari hati yang tulus. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website Dai TV dan media sosial Dai TV. Akhirnya saya Patricia Lovord mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Dai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.